kita bahas bagaimana caranya mendeteksi teman palsu biar kita nggak nongkrong dengan orang yang cuma nongkrongin kita pas lagi butuh doang. Gini ya, kadang hidup itu kayak di film-film. Tapi sayangnya, kita itu bukan aktor utamanya. Malah kita jadi figuran dari ceritanya orang lain. Terutama soal pertemanan. Ada yang awalnya kelihatan asik, suka ngopi bareng, tukar cerita, ketawa ketiwi. Padahal diam-diam, ya ampun, hatinya kayak grup WA keluarga. Penuh drama dan gak bisa dipercaya. Nah, makanya kita itu harus perlu tahu mana teman yang asli dan mana yang palsu. Dan di video ini mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, muncul pas lagi butuh, menghilang pas lagi kita butuh. Teman palsu itu biasanya kayak sinyal 3G di pedalaman. Ada pada saat gak penting dan hilang pada saat darurat. Pas dia nelpon, kita itu pasang feeling waspada. Pasti ada maunya nih orang. Dan bener, ujung-ujungnya minta tolong lah, pinjem duit lah, nebeng motor lah, numpang nginap 3 hari yang jadi 3 bulan lah, dan macem-macemnya. Tapi pas giliran kita yang nelpon buat curhat, direspon pakai kata, aduh gue lagi sibuk banget nih. Padahal dia update story tiap 5 menit. Yang kedua, ratu gosip dan raja drama. Ini tipe orang nih, kalau nongkrong, bawaannya ceritain orang mulu. Mulai dari si A yang cerai, si B yang gagal nikah, sampai si C yang selalu posting galau. Tapi giliran kamu gak ada tuh, pasti kamu yang akan jadi topik utamanya. Gosip jalan terus kayak sinetron yang tayang tiap hari. Lama-lama kita akan capek sendiri. Soalnya hidup kita itu penuh dengan klarifikasi mulu. Padahal niat awalnya kita itu berteman cuma pengen hidup damai dan tenang. Yang ketiga, kita harus pakai topeng terus. Pernah nggak punya teman yang bikin kita ngerasa nggak bisa jadi diri sendiri? Kita selalu memakai topeng. Harus ngomong sopan terus. Takut dibilang norak lah. Harus tahan ketawa ngakak. Takut dibilang lebay. Harus pura-pura setuju. Padahal kita itu pengen teriak, woi, gua nggak setuju loh dengan apa kamu bilang. Kalau iya, ada seperti itu bukan teman. Tapi dia tekanan batin yang berwujud manusia. Teman yang asli tuh bikin kita ngerasa bebas. Mau ketawa ngakak, kentut sembarang, nangis sesungguhkan, nyebelin, ngambek, semua diterima. Nggak harus sempurna, yang penting nyata. Yang keempat, cerita hidupnya itu seperti efek filter. Tukang bohong. Gua baru beli mobil baru nih. Gaji gua 2 digit nih. Pacar gua bule tinggal di luar negeri. Tapi kenyataannya, mobilnya minjem, gajinya 2 digit tapi komanya di belakang. Pacarnya ternyata karakter AI dari aplikasi. Bohong itu beracun loh dalam pertemanan. Sekali 2 kali mungkin gak apa-apa. Tapi kalau tiap hari bohong untuk mendapatkan validasi, ya capek banget lah. Lama-lama kita itu kayak jadi orang bodoh yang sudah percaya dengan orang bodoh yang bahkan diri sendirinya itu dibohongin sama dia. Yang kelima, kritik jalan terus, pujian lupa. Temen yang suka ngasih kritik sih, ya nggak masalah sih. Yang penting ada tujuannya, yaitu membuat kita bisa berkembang. Tapi kalau isinya nyinyir, kayak baju kamu norak, kerjaan kamu gitu doang dibanggain. Loh, kok makin gemuk sih? Itu bukan masukan, tapi itu mental distraction. Teman sejati itu tahu kapan harus negur, kapan harus dukung. Nggak semua harus dikomentarin. Apalagi kalau niatnya cuman pengen buat kita itu kayak ngerasa rendah. Yang keenam, iri tapi sok sportif. Teman yang satu ini kelihatan kayak ngedukung, tapi auranya beda. Contoh, kita cerita nih, alhamdulillah gua keterima kerja di tempat impian gua. Dia jawab, wah keren banget sih, tapi kayaknya tempat itu gak terlalu cocok untuk kamu deh. Atau mungkin pas kita lagi posting foto liburan, dia komentar, wih gaya banget, duit dari mana tuh? Ketahuan banget, bukan ikut seneng, tapi malah ngeremehin secara halus. Teman asli tuh ikut bahagia, kalau kita bahagia, titik, gak pakai koma. Yang ketujuh, tukang sebar rahasia. Yang ini yang paling ngeselin nih. Kita
cerita sambil berurai air mata tentang apa yang kita rasakan. Dan kita bilang sama dia, tolong jangan cerita ke siapa-siapa ya. Besoknya yang tahu cerita kita itu bukan cuma dia, tapi juga tetangga kita, satpam, tukang nasi goreng, ojol. Bahkan semua orang itu tahu. Temen kayak gini tuh bahaya banget. Lebih cepat nyebar gosipnya daripada gosip artis. Gak bisa dipercaya, bahkan buat hal-hal kecil. Kesimpulannya adalah, teman sejati bukan selalu ada pas senengnya doang, tapi tetap tinggal pas kita lagi jatuh, pas kita lagi jelek, pas kita lagi males mandi 2 hari. Dia gak banyak bacot kalau kita lagi gagal, tapi peluk kita sambil bilang, ayo bangkit lagi. Dia gak ngejual rahasia kita demi validasi dia. Dia selalu menahan kritik kalau kita lagi rapuh, dan dia bisa ngasih motivasi pas kita mulai nyerah. Intinya, mending punya 1-2 orang teman yang jujur dan tulus daripada kita punya geng yang besar tapi isinya cuman orang-orang yang pura-pura peduli. Karena pada akhirnya hidup kita itu sudah sangat ribet. Gak usah ditambahin ribet lagi dengan banyaknya teman yang palsu. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat.